Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farhan Bahmid dengan NPM 073825110005. Saya akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah Geologi Dasar. Nah, materi tersebut adalah geologi struktur, tektonik lempeng, alat-alat yang digunakan saat turun lapangan, lalu pemetaan geologi dan stratigrafi. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, itu ada yang namanya geologi struktur. Nah, geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang secara khusus mempelajari bentuk susunan, orientasi, serta perubahan deformasi batuan di kerak bumi akibat gaya-gaya geologi yang bekerja sepanjang waktu geologi, terutama yang berhubungan dengan pergerakan lempeng tektonik. Nah, geologi struktur mengkaji jenis struktur batuan seperti lipatan, patahan, sesar, kekar, dan perlapisan, termasuk geometri, arah, kemiringan, dan hubungan antar struktur. Selain itu, ilmu ini juga mempelajari mekanisme deformasi batuan, apakah batuan mengalami deformasi elastis, plastis, atau rapuh, serta kondisi tekanan, suhu, dan waktu saat deformasi terjadi. Tujuan utama geologi struktur adalah untuk memahami sejarah deformasi suatu wilayah, menafsirkan evolusi tektonik, serta menilai kestabilan geologi. Nah, untuk penerapannya sangat penting dalam eksplorasi minyak dan gas, mineral, dan panas bumi, perencanaan teknik sipil, serta mitigasi bencana geologi seperti gempa bumi dan longsor. Nah, selanjutnya itu ada tektonik lempeng. Nah, tektonik lempeng adalah teori geologi yang menjelaskan bahwa litosfer bumi, kerak bumi, dan bagian atas mantel terbagi menjadi beberapa lempeng tektonik yang bergerak secara relatif di atas lapisan yang lebih plastis, yaitu astenosfer. Pergerakan lempeng ini menjadi penyebab utama gempa bumi, aktivitas gunung api, pembentukan pegunungan, dan pola sebaran benua serta samudra. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis batas lempeng. Nah, batas yang pertama itu yang ini ya, batas divergen atau kedua lempeng saling menjauh hingga terjadi pembentukan kerak baru. Contohnya itu di punggung tengah samudra. Lalu yang kedua yang ini, itu kedua lempeng saling bergeser atau sejajar. Ini tidak membentuk atau menghancurkan kerak. Contohnya itu sesar San Andreas. Lalu yang terakhir itu batas konvergen atau kedua lempeng saling mendekat sehingga terjadinya zona subduksi dan tumbukan benua. Dampak dari batas konvergen ini itu gempa bumi, gunung api, dan pegunungan. Contohnya adalah subduksi lempeng Indo-Australia di bawah Eurasia Indonesia. Nah, kita lanjut. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus belajar tentang tektonik lempeng? Nah, pentingnya itu tektonik lempeng terletak pada perannya dalam menjelaskan proses utama yang membentuk dan mengubah permukaan bumi serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Tektonik lempeng sangat penting karena menjadi kunci pemahaman proses geologi, dasar mitigasi bencana, dan penunjang kehidupan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, kita lanjut materi yang selanjutnya itu alat-alat yang digunakan saat turun lapangan. Nah, baik ini fungsi setiap alat-alat saat turun ke lapangan, khususnya untuk aktivitas geologi di daerah Gunung Gamalama. Nah, untuk alat yang pertama itu ada yang namanya kompas geologi. Nah, dari kompas geologi ini fungsinya itu menentukan arah lereng, kedudukan lapisan batuan, strike dan dip, serta arah struktur geologi lainnya seperti sesar. Ini sangat penting karena di daerah pegunungan sinyal GPS kadang tidak stabil ya. Jadi kompas jadi cadangan penting untuk orientasi. Terus yang selanjutnya itu ada GPS. Nah, fungsi dari alat yang bernama GPS ini itu untuk mengukur koordinasi lintang, bujur, ketinggian secara akurat, mencatat titik-titik penting, misal lokasi sesar, jenis batuan unik, dan membandingkannya dengan peta yang ada. Ini sangat mudah untuk melacak jalur dan mencegah tersesat di daerah yang curam. Nah, alat yang ketiga itu ada HT atau handy talkie. Nah, fungsi dari HT ini tidak kalah pentingnya dari dua alat sebelumnya.
Nah, fungsinya itu komunikasi antar anggota tim secara real time, terutama jika terpisah atau di daerah yang sulit dijangkau dengan telepon seluler. Nah, ini sangat berguna untuk memberitahu kondisi lapangan, meminta bantuan, atau mengkoordinasikan pergerakan. Nah, yang keempat itu ada yang namanya peta geologi gambar lama. Fungsi dari peta ini itu memberikan gambaran awal tentang jenis batuan, struktur geologi, dan sejarah aktivitas vulkanik pada Gunung Gamalama. Nah, alat yang selanjutnya itu peta topografi. Nah, di peta topografi ini berfungsi menunjukkan bentuk permukaan bumi, lereng, lembah, puncak, ketinggian, dan fitur alam lainnya. Ini juga berguna untuk merencanakan jalur penelitian, memperkirakan tingkat kesulitan perjalanan, dan memahami hubungan antara topografi dengan struktur geologi. Alat yang keenam itu yang kami bawa saat turun lapangan itu ada yang namanya parang. Nah, parang ini itu berfungsi untuk memotong semak belukar, membersihkan permukaan batuan yang tertutup tanah atau tunas, atau membuat celah kecil di batuan untuk mengambil contoh. Parang ini tidak kalah penting karena di daerah hutan atau lereng yang padat tanaman itu bisa kita bersihkan agar dengan mudah mengambil sampel ya. Nah, terus yang ketujuh itu ada kamera. Nah, kamera ini fungsinya untuk mengabadikan gambar batuan, struktur geologi, topografi, dan kondisi lingkungan lapangan. Gambar ini berguna sebagai bukti visual dan untuk analisis lebih lanjut setelah kembali dari lapangan. Nah, ya, untuk alat yang terakhir itu ada namanya palogeologi. Nah, fungsi dari palogeologi itu sendiri itu mengambil contoh batuan sampel dengan cara memukul atau memecah batuan agar mendapatkan bagian yang utuh dan representatif. Juga bisa digunakan untuk membersihkan permukaan batuan agar tekstur dan komposisinya lebih terlihat jelas. Nah, materi yang selanjutnya yakni pemetaan geologi. Nah, pemetaan geologi adalah kegiatan ilmiah untuk mengamati, mencatat, dan menyajikan kondisi geologi suatu wilayah ke dalam bentuk peta geologi yang menggambarkan jenis batuan, umur batuan, struktur geologi, serta hubungan antar satuan batuan di permukaan bumi. Nah, tujuan dari pemetaan geologi itu sendiri, satu, untuk mengetahui sebaran dan jenis batuan di suatu daerah. Yang kedua, itu untuk menentukan struktur geologi seperti lipatan, patahan, dan kekar. Yang ketiga, itu memahami sejarah geologi dan evolusi tektonik suatu wilayah. Yang keempat, menjadi dasar eksplorasi sumber daya alam, mineral, minyak dan gas, serta air tanah. Yang terakhir itu untuk mendukung perencanaan wilayah dan mitigasi bencana geologi. Nah, untuk materi yang terakhir itu ada yang namanya stratigrafi. Nah, di stratigrafi ini berasal dari kata Latin stratum yang berarti lapisan dan bahasa Yunani grafia dengan arti pemberian atau gambar. Nah, secara luas, stratigrafi adalah cabang geologi yang mempelajari batuan yang membentuk gerak bumi, mengorganisasikannya menjadi unit yang dapat dipetakan, dan menganalisis distribusi, hubungan spesial, urutan waktu, serta menginterpretasikan sejarah bumi. Ilmu ini terutama berfokus pada batuan sedimen dan batuan vulkanik berlapisan. Nah, kita lanjut ke prinsip dasar stratigrafi. Nah, prinsip dasar yang pertama itu hukum superposisi. Pada urutan batuan yang tidak terdistorsi, lapisan terbawah adalah yang tertua, sedangkan lapisan teratas adalah yang termuda. Nah, prinsip berikutnya itu prinsip kesetimbangan awal. Batuan sedimen terbentuk secara horizontal sebelum mengalami deformasi seperti lipatan atau geser. Nah, prinsip yang ketiga itu prinsip kelangsungan lateral. Lapisan sedimen membentang secara luas secara horizontal sampai bertemu rintangan seperti gunung atau pantai. Atau dia juga bisa menipis dan hilang atau biasa disebut dengan pinch out. Nah, yang keempat itu prinsip hubungan memotong. Benda yang memotong lapisan batuan seperti sesar, daik, vulkanik, atau lubang bor lebih mudah daripada lapisan yang dipotongnya. Prinsip selanjutnya yakni prinsip inklusi. Batuan yang terinklusi dalam lapisan lain lebih tua daripada lapisan yang mencakupnya.
Nah, bentuk prinsip yang terakhir yakni prinsip sukesi fauna. Fosil dalam lapisan batuan berurutan secara teratur dan konsisten, sehingga dapat digunakan untuk menentukan umur relatif lapisan dan mengkorelasikan lapisan di daerah yang berbeda. Nah, sekian dari saya untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin kurang detail tentang materinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertambangan kami berjiwa emas. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!